Perkenalkan, nama saya Nur Hayani dengan NIM 2510116220022. Di sini saya akan menjelaskan tentang fonetik. Apa itu fonetik? Fonetik itu adalah cabang dalam kajian fonologi yang mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan di dalam bunyi bahasa itu apakah ada fungsi pembeda makna atau tidak. Nah, secara umum fonetik ini membahas bagaimana bunyi bahasa itu dihasilkan oleh alat ucap manusia, bagaimana bunyi itu disalurkan melalui udara dalam bentuk gelombang suara, lalu bunyi itu diterima dan dipahami oleh alat pendengaran. Dengan kata lain, fonetik ini memandang bunyi bahasa secara fisik dan biologis, bukan dari sisi fungsi mau dalam sistem bahasa. Sebelumnya, saya memohon maaf jika penampilan saya kurang siap karena saya sedang berada di luar di kondisi yang kurang memungkinkan. Dan sedangkan batas pengumpulan tugas sebentar lagi. Jadi saya merekam dengan apa adanya. Mohon para penonton mohon dimaklumi. Lalu ada jenis-jenis fonetik. Apa-apa saja sih jenis-jenis fonetik? Ada tiga. Pertama fonetik artikulatoris, yang kedua fonetik akustik, dan ketiga fonetik auditoris. Nah, pertama dulu kita bahas fonetik artikulatoris. Nah, apa sih fonetik artikulatoris ini? Nah, fonetik artikulatoris ini mempelajari tentang bagaimana bunyi-bunyi bahasa dihasilkan melalui organ tubuh manusia, terutama organ artikulasi. Nah, apa saja organ artikulasi itu? Seperti lidah, gigi, langit-langit mulut, dan pita suara. Di fonetik artikulatoris ini, ada dua hal utama yang dianalisis. Dan fonetik artikulatoris ini adalah jenis fonetik yang paling berkenaan dengan ilmu linguistik. Baik, jadi dua hal utama yang dibahas di dalam fonetik artikulatoris adalah tempat artikulasi. Nah, tempat artikulasi itu artinya di mana bunyi bahasa ini dihasilkan. Ada tiga tempat yang utama ya yang sering dibahas. Pertama, bilabial. Ini adalah ketika dua bibir bertemu. Contohnya bunyi B, P, dan M. Nah, jadi bertemu dua bibirnya. Selanjutnya ada, mohon maaf, alveolar. Ini lidah menyentuh gusi atas. Gusi atas, ya. Contoh contoh bunyinya ada T, D, dan N. T, D, N. Nah, begitu. Ah, jadi lidah menyentuh gusi. Lalu ada velar. Ini pangkal lidah itu menyentuh langit-langit. Contoh hurufnya ada K, K, G, N, N, dan Eng. Nah, ini ketinggalan. Engnya sebentar. Eng. Begitu. Nah, selanjutnya cara artikulasi. Bagaimana udara keluar. Pertama ada letup. Udara ditahan lalu dilepas. Seperti apa itu? Kayak, seperti kayak dak. Nah, ya kurang lebih seperti itu. Nah, contohnya bunyi huruf K, T, dan P. K, T, P. Nah, itu sebelum menghasilkan bunyi itu ditahan dulu kan udaranya kayak K, ditahan lalu dilepas. K, T, P. Nah, ini namanya letup. Lalu ada geser, udara digeser sempit. Itu udaranya sempit. Nah, gitu. Contoh hurufnya ada F. Nah, ini kan tempat keluar udara itu menyempit begitu. Jadi F. Nah, geser. S. F. S. Nah, begitu. Lalu ada sengau atau nasal. Ini udaranya keluar lewat hidung. Contohnya M, M, N,
eng. Ini eng ya. Tapi dalam penulisan fonetik. Oke, lanjut. Kita membahas fonetik akustik. Nah, di dalam fonetik akustik ini objek kajiannya hmm, bunyi bahasa yang merambat di udara. Ya, seperti gelombang bunyi serta frekuensi dan kecepatannya ketika merambat di udara, spektrum, tekanan, dan intensitas bunyi. Fonetik akustik ini biasanya ada di fisika, tetapi di linguistik juga berkenaan begitu. Lalu ada fonetik auditoris, yaitu meneliti bagaimana bunyi-bunyi bahasa itu diterima oleh telinga, sehingga bunyi itu didengar dan dapat dipahami. Ini tentunya pembahasan fonetik auditoris ini mengenai struktur dan fungsi alat dengar yang disebut ya yaitu telinga. Nah, bagaimana mekanisme penerimaan bunyi bahasa itu sehingga dapat dipahami. Fonetik auditoris ini sering didapati di neurologi atau di medis lah pokoknya karena ini bersinggungan dengan alat dengar or ya anggota tubuh kan. Nah, lalu ada transkripsi fonetik. Transkripsi fonetik ini penulisan bunyi-bunyi bahasa secara akurat atau tepat dengan menggunakan huruf atau lambang fonetik. Seperti ini tadi, ini contoh em, lambang fonetik, huruf fonetik ini. Nih, nah ini itu lambang atau huruf fonetik. Nah, transkripsi fonetik ini atau huruf fonetik ini dibuat dari huruf alfabet Latin yang dimodifikasi atau diberi tanda diakritik karena jumlah huruf dalam alfabet Latin itu hanya 26, sedangkan bunyi bahasa yang dihasilkan manusia itu jumlahnya jauh lebih banyak. Makanya dibuat atau diberi tanda diakritik begitu. Nah, oleh sebab itu, para ahli bahasa menggunakan huruf fonetik yang dilengkapi dengan berbagai tanda tambahan, yaitu diakritik, untuk menggambarkan bunyi secara lebih teliti. Selain itu, transkripsi fonetik ini tadi juga berfungsi untuk menganalisis, mendeskripsikan, dan membandingkan bunyi-bunyi bahasa. Dengan adanya transkripsi fonetik ini, para ahli bahasa dapat mengetahui bagaimana suatu bunyi ini dihasilkan oleh alat ucap manusia dan bagaimana bunyi tersebut terdengar oleh pendengar, serta bagaimana bunyi tersebut berbeda dari bunyi lain. Jadi, kita tahu begitu melalui transkripsi fonetik ini apa bedanya bunyi itu. Nah, di dalam praktiknya, transkripsi fonetik ini biasanya dituliskan dengan menggunakan lambang-lambang khusus yang diambil dari sistem Alfabet Fonetik Internasional (IPA). Nah, penulisan ini sering diletakkan di antara tanda kurung siku. Tanda kurung siku itu seperti sebentar ya. Nah, kita contohnya di sini. Ini adalah tanda kurung siku. Nah, biasanya kalimat fonetik kata fonet yang kalimat yang fonetik itu biasanya ada ini. Nah, gitu. Misalnya saya. Nah, begitulah. Tapi ini sayanya beda ya. Kita coba pakai huruf fonetik. Sebentar. Kebetulan di laptop saya ini ada simbol Latin. Yang menurut saya itu sama dengan huruf fonetik. Nah, ini, nah, ya, wait, hilang lagi. Hmm. Nah, itu adalah contoh simbol. Sebentar. Yang ini bukan.
Bukan sepertinya. Oke, bukan. Ini ya. Saya. Saya. Lagi-lagi. B. E. E. E-nya tuh terbalik sih. Tapi di sini tidak tahu ya apakah ada atau tidak. Sebentar ya. E-nya terbalik. Kalau E biasa tuh kayak gini, seperti itu kan. Nah, E-nya itu dibalik seperti angka 6 terbalik begitu. Ada tidak di sini? Di simbol Latin. E terbalik. Sepertinya tidak ada. Hmm. A, B, C, D, E. Hmm. Tidak ada. Oh, ini gak sih? Oh, bukan. Ini. Nah, ini. B, B apa ya? B, eng. Kita cari eng. Nih. Nah, beng, K. K, berarti A-nya seperti ini. Nah, kalau tidak belajar fonetik, wah, fonologi dan fonetik sedikit susah ya membandingkan. Sebenarnya bunyinya sama aja gitu. Tidak, tidak, tidak sama teman-teman. Begitu. Ini adalah contoh transkripsi fonetik dan lambang-lambang fonetik. Nah, se sekiranya cukup pembahasan dari saya ya tentang fonetik ini. Jika ada kekurangan atau hal yang perlu dievaluasi, silakan komen di komentar. Nah, karena ini akan di-upload di YouTube, jadi silakan komentar saja jika ada kekurangan. Dan sekiranya sudah sampai di sini saja. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Sampai bertemu di video-video selanjutnya yang masih membahas tentang kebahasaan.